Salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mejuah-juah manbanta kerina kekalangan Tuhan, ibas wari minggu si badia enda, la si gejap. Enggo 5 minggu kita ngelakokan kebaktin minggu di tengah-tengah jabu-jabun tanari kerinana, ibas kita ngalakan wabah virus corona enda. Benaken kin tanggal 20 siwa, tanggal 5, tanggal 10 2, tanggal 10 siwa, sehuari enda minggu tanggal 26 April, tetap dengan kita ngelakukan kebaktin minggu ibas jabu-jabunta. Kami la engkurangi kehamatan ta ardibata. Tetap si bangun persadanta ras Tuhan. Maka ibas suari minggu enda pe, marilah tetap kita ngelakukan kebaktin minggu ibas jabu-jabun tanari. Perpulungan kekelangan Tuhan, ope dengar si begikan kata di bata, si sehman banta, ibas wari minggu enda. Mari lebih ras kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam situasi kami pada saat ini. Kami senantiasa dapat melakukan kegiatan aktivitas kami di tengah-tengah kami menghadapi wabah virus corona ini. Semuanya bukan karena kehebatan kami. Kami percaya semuanya karena pertolongan Tuhan. Inilah kami Tuhan dalam ibadah minggu kami pada hari ini. Kami rindu bersekutu dengan Engkau di dalam firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami semua anak-anak-Mu. Kuatkan kami di dalam firman-Mu, agar kami senantiasa dapat berpikir, berbicara, bertindak seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang Kau pakai dalam menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang rendah ini Tuhan, sehingga dia pun dapat berkata-kata tentang kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami semua. Terpuji Engkau Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kuasai kami dan pimpin kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam Yesus kami datang kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Roma 3 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Roma 3 ayat 1 sampai 8. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata kepada manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, minggu ini dinamai dengan Misericordias Domini, yang artinya
kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mazmur 33 ayat 5b. Saudaraku, jika kita berbicara tentang kata setia, apakah itu setia? Setia artinya berpegang teguh pada janji dan pendirian, patuh dan taat. Bagaimanapun beratnya tugas yang harus dijalankannya, ia tetap setia untuk melaksanakannya. Pada umumnya kita semuanya sangat senang kepada orang yang setia. Dan kecewa, merasa tidak dihargai, benci ketika terjadi ketidaksetiaan. Bahkan bukan hanya manusia senang kepada kata setia. Tuhan pun memanggil kita untuk tetap setia kepadanya. Saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dimulai dari invokasio, bacaan kita dan renungan yang sudah kami bacakan tadi, berbicara tentang kesetiaan. Invokasio 1 Korinti 10 ayat 13 menyatakan bahwa Allah setia memelihara kita. Adibas bahasa karo ikatakan, di batas setia ngeibas padana. Bahkan kesetiaan Allah itu dinyatakan kepada kita ketika kita hidup di dalam pencobaan. Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui dari kekuatan kita. Kasih setianya menguatkan kita, memberi jalan keluar dari segala pencobaan, sehingga kita mampu menanggung, menghadapi semua persoalan kehidupan itu. Adibas bahasa karo ikatakan, ibreken di bata gegeh man banta, guna kita ngasup ngalah kencang. Ibrekena man banta serpang pula. Ibrekena dalan pula. Sangat relevan dengan situasi kita pada saat ini, saudaraku. Di tengah-tengah kondisi wabah virus corona ini, pencobaan yang berat bagi kita. Tapi di sana kasih setia Tuhan memampukan kita untuk tetap setia hidup dalam situasi seperti ini. Saudaraku, jika kita lihat di dalam bacaan kita, Bilangan 14 ayat 17 sampai 19 menyatakan bahwa sifat Allah itu adalah setia. Di dalam kesetiaannya nyata kesabaran, penuh pengampunan dan tindakan yang adil. Yang walaupun bangsanya, bangsa Israel sering melawan dia, tidak setia kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, tapi Allah tetap setia. Kesetiaan Allah tidak terpengaruh oleh ketidaksetiaan manusia. Kesetiaan Allah tidak terpengaruh oleh ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Janji Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan, tetap digenapinya di dalam situasi ketidaksetiaan bangsa tersebut. Di dalam kesetiaan Tuhan, bangsa Israel dapat masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Luar biasa, Allah tetap setia di dalam janjinya. Sebagai bangsa pilihan, bangsa Israel yang dalam perjanjian baru dinamai dengan orang Yahudi, dialah yang pertama sekali menerima hukum Taurat, undang-undang Tuhan. Dan kepada mereka lah pertama disampaikan janji keselamatan yang diberikan Allah kepada umatnya di dalam Yesus Kristus. Dan sebagai tandanya adalah sunat. Tapi karena bangsa Yahudi tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak percaya kepada janji Allah, maka janji keselamatan itu diberikan kepada bangsa yang bukan Yahudi. Paulus menyatakan bahwa ketidaksetiaan manusia tidak akan mempengaruhi kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Allah tetap setia kepada manusia, walaupun manusia tidak setia kepadanya. Orang Yahudi tidak percaya dan tidak setia kepada janji Tuhan, tetapi Tuhan pemberi janji itu tetap setia
melakukan kehendaknya. Itepatina padana, itepatina janjina. Kegagalan manusia semakin menegaskan kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan mengatasi keberdosaan manusia. Dan di dalam hal inilah perlu juga kita camkan, Allah yang setia bukan berarti kita dengan kesetiaan Allah menggunakannya untuk berbuat sewenang-wenang, hidup di dalam seenaknya saja, menyepelekan kasih Tuhan, hidup dalam pencemaran. Tidak. Orang seperti itu di dalam ayat 8 tadi, renungan kita selayaknya dihukum. Kesetiaan Allah itu adalah sebagai kesempatan bagi kita anak-anaknya, bagi kita umatnya, orang percaya, bertobat dan hidup baru, reh kudibata, jera ras robah. Saudaraku, marilah kita senantiasa setia di dalam hidup kita. Memang berbicara tentang setia sangat mudah, tapi menepatinya sangat sulit. Di dalam proses untuk setia sering kita gagal karena kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan logika kita. Ketidaksetiaan sering terlihat di tengah-tengah keluarga, antar suami dan istri, di dalam hidup pertemanan, dalam pekerjaan, sudah diiyakan, tetapi tidak dilakukan. Kai si enggo si weken, tapi lah si dalan. Bahkan dalam pelayanan gereja pun sering terjadi ketidaksetiaan di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Marilah kita hidup setia. Hargailah apa yang sudah kita ucapkan. Hargailah apa yang kita sudah lakukan. Sehingga itu semuanya menjadi sukacita bagi kita. Bukti bahwa kita setia kepada Tuhan yang tetap senantiasa setia memberikan pertolongan bagi kita. Marilah saudaraku, setialah kepada Tuhan. Ia tetap setia menyertai kita. Orang yang setia, dialah yang menerima mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10c. Setialah kepada Tuhan. Setia dalam melakukan kebaikan-kebaikan untuk sesama kita. Walaupun kadang di sana kita menemukan pergumulan kesulitan dalam proses menjalaninya. Terkhusus pada saat ini saudara, dalam kemunculan virus yang mematikan, yaitu virus corona. Sangat mencemaskan kita, karena merupakan ancaman bagi kehidupan kita, yang bisa membuat kita untuk gagal setia kepada Tuhan. Situasi ini bisa membuat kita gagal untuk setia menyembah Tuhan, menggeser iman kita karena kecemasan dan ketakutan. Firman Tuhan menegaskan, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ibrani 13 ayat 5b. Segala sesuatu yang terjadi semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi tetaplah andalkan Tuhan. Andalkan pertolongannya dalam setiap situasi pergumulan kehidupan kita. Kendati virus corona yang berskala besar, berskala global mendunia pada saat ini. Namun di sana bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mempunyai cara, kita memiliki akses untuk datang kepada Tuhan sebagai umat yang percaya. Mari kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan tentang situasi ini. Firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita aminkan, kita naikkan doa-doa kita di dalam situasi kita pada saat ini. Allah setia di dalam janjinya untuk menyertai kita, menyelamatkan kita. Seraya kita berdoa, mari juga kita menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi-informasi terkait situasi ini yang menimbulkan kepanikan. Mari buat tindakan yang menciptakan suasana yang tenang, aman, sejuk. Tetap positif di dalam berpikir, menerapkan pola hidup sehat, tetap bangun persekutuan dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita.
misericordias Domini. Allah penuh dengan kasih setia. Bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Tuhan setia pada janjinya. Marilah tetap setia kepadanya di dalam segala situasi kehidupan kita. Saudaraku, selamat hari Minggu. Selamat menjadi orang-orang yang setia dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Kita menang karena kita tetap setia hidup di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan menguatkan kami di dalam kehidupan kami, terkhusus situasi kami pada saat ini. Apapun yang kami hadapi, apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami tetap percaya Tuhan senantiasa memberikan pertolongan kepada kami. Di dalam pencobaan-pencobaan yang kami hadapi, di sana kasih setia Tuhan semakin nyata melindungi kami, menyertai kami. Berkati kami Tuhan, sertai kami. Sehingga firman-Mu lah yang menjadi senjata kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, bagaimanapun situasi kami senantiasa dikuatkan di dalam kasih pertolongan-Mu dengan firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Inilah kami semuanya anak-anak-Mu. Di tengah-tengah keluarga kami masing-masing jemaat-Mu melakukan ibadah minggu kami. Tidak mengurangi rasa hormat kami, setia kami kepadamu. Tuntun kami senantiasa Bapa. Berikan kami hikmat dan kepintaran untuk dapat melakukan seluruh aktivitas kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, saudara-saudara kami yang tidak berada bersama dengan kami, semuanya kami naikkan dalam doa kami. Pimpin kami semuanya Tuhan, untuk tetap setia menyembah Engkau dalam situasi kami pada saat ini. Inilah kami Tuhan, terpuji termulia Engkau Bapa. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, situasi kami pada saat ini hanya dalam pertolongan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku.
biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan?